Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar akuntansi 1 ingin mempresentasikan Tentang accounting for receivable. Untuk yang sesi pertama akan Dina jelaskan accounting for receivables chapter 8. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan bagaimana perusahaan mengenali akun piutang. Kedua, mendeskripsikan bagaimana perusahaan menilai piutang dan mencatatnya. Ketiga, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai, dan mendispos catatan piutang. Keempat, mendeskripsikan, menggambarkan presentasi pernyataan dan analisis piutang. Menjelaskan bagaimana perusahaan mengenali piutang. Istilah piutang mengacu pada jumlah yang terhutang dari individu dan perusahaan. Piutang adalah klaim yang diperkirakan akan ditagih dalam tunai. Pengelolaan piutang sangat penting, aktivitas yang untuk perusahaan manapun yang menjual barang atau jasa secara kredit. Kemudian piutang penting karena mereka mewakili salah satu perusahaan yang paling liquid aktiva. Jumlah jatuh tempo dari perorangan dan perusahaan yang diharapkan dikumpulkan secara tunai. Di sini ada perusahaan dan piutang sebagai persentase jumlah asetnya. Yang pertama ada Adidas 16%, kemudian sampai China Mobile 2%. Di sini piutang adalah jumlah pelanggan berutang pada akun yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa, sedangkan catatan piutang adalah janji tertulis atau instrumen formal untuk jumlah yang akan diterima. Biasanya membutuhkan koleksi bunga. Kemudian piutang lain-lainnya adalah piutang non-trade seperti bunga, pinjaman kepada petugas, uang muka kepada karyawan, dan pajak penghasilan pendapatan. Kemudian di sini ada organisasi layanan yang mencatat piutang ketika melakukan pelayanan pada akun. Merchandise itu mencatat piutang pada PT penjualan barang dagangan akun. Penjual dapat menawarkan diskon untuk mendorong sejak dini pembayarannya. Jadi penjual akan menawarkan diskon agar pengutang cepat membayar utangnya. Kemudian pembeli mungkin akan mengembalikan barang dan ditemukan tidak bisa diterima. Pengembalian penjualan berkurang piutang. Di sini ada contoh. Di sini Jang pada tanggal 1 Juli 2020 menjual barang ke Lee Stores seharga 1.000 yen. Yuan atau yen ya? Yuan. 1.000 yuan. 1.000 yen. Dengan syarat 2/10 N/30, artinya 2% dalam 10 hari diskonnya, jangka waktunya 30 hari.
dalam jumlah ribuan. Pada 5 Juli, Lee mengembalikan barang dagangan dengan harga jual 100 yen ke Zhang. Nah, di sini jurnal entry-nya. Tanggal 1, piutangnya 1.000 di sebelah debit. Pendapatan penjualan, sales revenue-nya 1.000. Tanggal 5, pengembalian ada 100 yang tadi, kemudian piutangnya 100 di kredit karena piutangnya berkurang. Dan pada tanggal 11 Juli, Zhang menerima pembayaran dari Lee untuk saldo tempo. Jurnalnya tanggal 11, cash di debit, jadi piutangnya, jadi 900 yang tadi dikurang 18 dari 2% dikali 900, 882, kemudian sales diskonnya 18, dan piutangnya 900. Kemudian beberapa pengecer mengeluarkan kartu kredit mereka sendiri. Ketika menggunakan kartu kredit, pengecer, contohnya kartu kredit IKEA, pengecer membebankan bunga atau saldo yang jatuh tempo jika tidak dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 25-30 hari. Contohnya, Anda menggunakan kartu kredit untuk pembelian pakaian dengan harga penjualan 300 euro pada tanggal 1 Juni, jurnal entry-nya. Piutang di sebelah debit, sales revenue, pendapatan penjualan di sebelah kredit 300. Kemudian, misalnya kita berhutang 300 euro pada akhir bulan, dan IKEA membebankan 1,5% per bulan. Dan entry yang dibuat IKEA untuk pencatatan bunga sebesar 4,50 euro berasal dari 300 dikali 1,5% pada tanggal 30 Juni. Akun receivable 4,50, pendapatan bunga 4,50. Ini ada contoh soal pada tanggal 1 Mei, Wilton menjual barang dagangan ke Bates sebesar 50.000. Kemudian perjanjiannya dengan syarat 3/15. Dan pada tanggal 4, Bates mengembalikan barang dagangan dengan harga penjualan sebesar 2.000. Pada tanggal 16 Mei, Wilton menerima pembayaran dari Bates untuk saldo yang jatuh tempo. Jurnal entry-nya, akun piutang 50.000, sales revenue-nya 50.000. Kemudian sales return and allowance-nya 2.000 dan piutangnya 2.000. Kemudian di sini tunainya 48.000 dikurang 1.440, sales diskonnya 1.440, dan akun piutangnya 48.000. Kemudian
menggambarkan bagaimana perusahaan menilai piutang usaha dan mencatat posisinya. Nah, di sini ada menilai piutang usaha dan akun yang tidak tertagih piutang. Penjualan di akun meningkatkan kemungkinan akan tidak dikumpulkan. Penjual mencatat kerugian yang timbul dari pemberian kredit. Biasanya disebut bad debt expense. Lalu metode penghapusan langsung. Biasanya tidak ada pencocokan pengeluaran dengan pendapatan. Piutang tidak dinyatakan pada realisasi bersih nilai. Ini contoh akunnya yang disajikan di neraca. Piutangnya, saldonya 200.000. Kemudian penyisihan untuk akun 12.000 di kredit. Ini contoh laporan keuangannya. Aset lancar 25.000, inventaris 310, dan total asetnya 537.800. Kemudian ini jurnal untuk penjualan kredit yang 100, piutangnya 500. Kemudian sales piutangnya 100, sales revenue-nya 100. Udah ya? Udah. Ini terakhir. Dua-dua. Ya. Bapak lanjut aja. Silakan Saudari Yusnita melanjutkan dari slide 22. Ini yang selanjutnya ada college 333 on account, berarti kita nerima uang 333, kasnya di debit, sama piutangnya di kredit 333. Lanjut. Selanjutnya ada penyesuaian 15 untuk taksiran bad debts. Berarti jurnalnya, lanjutin. Jurnalnya itu bad debt expense di debit 15 sama allowance for the full account 15 di kredit. Selanjutnya, di situ ada penghapus bukuan dari akun yang tidak tertagih 10. Berarti jurnalnya allowance for the full account 10 di debit sama piutangnya di kredit 10. Lanjut. Di sini ada contoh laporan keuangannya. Ada aset lancar, di bawah aset lancar ada biaya dibayar dibuka. Lanjut ada persediaan, di sini ada piutang. Di bawah piutang itu tadi ada penyisihan piutang ragu-ragu. Jadi nanti piutang dari total piutang itu dikurangin sama penyisihan piutang ragu-ragu. Di bawahnya lanjut ada kas. Itu adalah total current asset. Di sini ada contoh penghapusan langsung untuk akun yang tidak dapat ditagih. Mengasumsikan bahwa Wardenco menghapus saldo 1.600 sebagai tidak tertagih pada tanggal 12. Jurnalnya itu ada bad debt expense 1.600,
Di kreditnya accounts receivable 1.600. Kecuali kerugian kredit macet tidak signifikan. Metode penghapusan langsung tidak dapat diterima keuangan tujuan pelaporan. Selanjutnya ini metode penyisihan untuk akun tidak tertagih. Yang pertama, perusahaan memperkirakan piutang tidak tertagih. Yang kedua, debit, bad debt expense, dan credit allowance. Yang ketiga, perusahaan mendebit allowance for doubtful accounts dan dikreditnya account receivable pada saat akun tertentu dihapuskan tidak tertagih. Selanjutnya, ini ada metode penyisihan untuk uncollectibles. Hampson Furniture memiliki penjualan kredit sebesar 1.200.000 di 2020, di mana 200.000 tetap tidak tertagih pada tanggal 31. Manajer kredit memperkirakan 12.000 dari penjualan itu tidak akan tertagih. Berarti tadi, seperti yang tadi metodenya, di debitnya bad debt expense 12.000, sama di kreditnya allowance for doubtful account 12.000. Lanjut. Di sini ada laporan keuangannya seperti yang tadi. Nanti di piutangnya dikurangin sama allowance for doubtful accounts. Lanjutin. Bentar. Di sini metode penyisihan untuk uncollectibles. Seperti yang tadi, Wakil Presiden Keuangan Hampson Furniture mengesahkan penghapusan saldo 500 yang terhutang oleh RA pada tanggal 1 Maret 2021. Jurnal itu, allowance for doubtful account 500 di debit, di kreditnya account receivable. Selanjutnya, lanjutin. Selanjutnya, tanggal 1 Juli, RA membayar 500 yang Hampson telah menulis sudah dihapuskan oleh Hampson pada tanggal 1. Maka dibuat jurnal lagi, account receivable 500 di debit, sama allowance for doubtful account-nya yang tadi sudah di debit, menjadi kredit. Terus sama cash pada piutang, 500. Di sini ada memperkirakan the allowance. Seringkali perusahaan memperkirakan penyisihan sebagai persentase dari jumlah terhutang piutang. Dasar persentase piutang. Yang pertama itu manajemen menetapkan persentase hubungan antara jumlah piutang dan kerugian yang diharapkan dari tidak tertagih akun. Terus yang kedua itu jumlah dari beban hutang buruk atau bad debt expense yang harus dicatat perbedaan antara yang dibutuhkan saldo dan ada saldo dalam akun penyisihan. Lanjutin. Di sini ada memperkirakan tunjangan, memperkirakan the allowance. Ini contohnya. Contoh jadwal piutang akun. Selanjutnya, di sini ada contoh lagi memperkirakan allowance. Saldo percobaan yang belum disesuaikan menunjukkan penyisihan piutang tak tertagih dengan saldo kredit sebesar 528. Siapkan entry penyesuaian dengan asumsi 2.228. Nah, di sini ada contohnya itu jadi 2.228 dikurangin sama 528. Jadi bad debt expense-nya 1.700 sama allowance for doubtful account-nya 1.700 di kredit. Lanjut. Di sini mengasumsikan yang tidak disesuaikan saldo percobaan menunjukkan penyisihan piutang tak tertagih dengan debit keseimbangan dari 500.
Siapkan jurnal penyesuaian dengan asumsi 2.228. Berarti kalau misalnya yang didapat 500, berarti ini kita ditambah. Jadi bad debt expense-nya yang tadinya kita asumsiin 2.228 ditambah 500 jadi 2.728. Sama di kreditnya allowance for the full account. Di sini ada contoh bad debt expense. Brul Group telah menjalankan bisnis selama 5 tahun. Saldo percobaan yang belum disesuaikan pada akhir sekarang tahun menunjukkan piutang usaha 30.000, pendapatan penjualan 180.000, dan tunjangan untuk diragukan akun dengan saldo debit 2.000. Brul memperkirakan kredit macet sebesar 10% piutang. Berarti 10% dari piutang, 10% dari 30.000 dikurangin sama 2.000, hasilnya 5.000. Jurnal pada allowance for the full accounts. Selanjutnya, ini membuang piutang usaha. Perusahaan menjual piutang karena 2 alasan utama. Yang pertama, piutang memungkinkan merupakan satu-satunya sumber uang yang masuk akal. Yang kedua, penagihan dan pengumpulan seringkali dan mahal. Selanjutnya, penjualan piutang ke suatu faktor. Yang pertama ini perusahaan keuangan atau bank. Yang kedua, membeli piutang dari bisnis dan kemudian mengumpulkan pembayaran langsung dari pelanggan. Terus yang ketiga biasanya membebankan komisi kepada perusahaan itu jual piutang. Yang terakhir, biaya berkisar 1% hingga 3% dari piutang yang dibeli. Di sini ada contoh penjualan piutang ke suatu faktor. Kilung Jewelry memberikan 600.000 piutang kepada faktor federal. Faktor federal menilai biaya layanan sebesar 2% dari jumlah piutang yang terjual. Berarti cara mencarinya itu tadi 600.000 dikali 2%. Kan 2% dari piutang, piutangnya 600.000, berarti 2% dikali 600.000 dikurang sama hasilnya sama dengan 12.000. Berarti jurnalnya itu biaya-biaya layanan 12.000 sama piutang. Tunainya, dia lanjut dulu deh. Nah, di situ ada tunainya 588.000 sama biaya layanannya 12.000. 12.000-nya ini kita tahu dari 600.000 dikali 2%. 12.000. Piutangnya kan 600.000, berarti yang kita terima nanti 600.000 dikurangin 12.000 sama dengan 588.000. Terus di sini ada membuang akun piutang. Penjualan kredit nasional. Pengecer membayar kepada penerbit kartu biaya 2 hingga 4% dari harga faktur. Terus yang kedua tercatat sama sebagai uang tunai penjualan. Yang ketiga, keuntungan bagi pengecer itu yang pertama ada penerbit melakukan penyelidikan kredit pelanggan. Terus emiten mempertahankan pelanggan akun, penerbit melakukan pengumpulan dan penyerapan kerugian. Terus yang terakhir, menerima uang tunai lebih banyak. Lanjut. Di sini ada contoh menjual kartu kredit nasional. Lingli membeli produk kertas 6.000 untuk restorannya dari Wu. Persediaan menggunakan kartu Visa First Bank-nya. Bank pertama membebankan biaya layanan sebesar 3%. Itu masuk ke catatan transaksi ini oleh Wu, supplies pada 22 Maret 2020. Contohnya itu berarti 6.000 ini dikali sama 33% sama dengan 180.
Berarti jurnalnya, biaya layanannya 180 debit, pendapatannya yang kita terima 6.000, dan uang tunainya 6.000 dikurang 180, jadi 5.820. Lanjut. Ini yang ke selanjutnya, Kale, pedagang grosir, perlu mengumpulkan 120.000 tunai untuk melindungi karyawan. Jumat depan dengan aman daftar gaji. Kale telah mencapai plafon utangnya. Saldo piutang Kelly saat ini berjumlah 750.000. Kale memutuskan untuk memperhitungkan 125.000 dari piutang pada 7 September untuk meringankan kas ini. Berarti kita mengasumsikan biaya layanannya 1%. Kita cari 1% dari 125.000 sama dengan 1.250. Berarti biaya layanannya 1.250, piutangnya 125.000, dan uang yang kita terima 123.750 dari 125.000 dikurangin 1.250. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Oke? Bu, bukannya 45 ya? Emang belum ya? Lu sampai Udah. 44 kan? Gak apa-apa Lanjut ya. sih. Ayo udah lanjut lah, Lan. Lanjut aja Wulan. 43. Ya, tujuan pembelajaran ketiga yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan mengenali, menilai, dan membuang piutang wesel. Lanjut, Din. Catatan piutang. Perusahaan dapat memberikan kredit sebagai imbalan untuk surat promes. Sebuah promes adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang sesuai permintaan atau pada waktu tertentu. Surat promes dapat digunakan yang pertama ketika individu dan perusahaan meminjamkan atau meminjam uang. Yang kedua, ketika jumlah transaksi dan periode kredit melebihi batas normal. Dan yang ketiga, dalam penyelesaian piutang. Lanjutin. Ya. Ini ada contoh catatan piutang, yaitu penerima pembayaran surat promes adalah memperhatikan piutang. Kemudian, pembuat surat promes adalah catatan yang harus dibayarkan. Misalnya contohnya itu di sebelah kiri pojok itu ada jumlah catatan piutangnya yaitu 1.000. Kemudian di bagian bawah kirinya itu bulannya yang akan dibayarkan yaitu selama 2 bulan. Kemudian to the order of-nya itu yang si pembayarnya, maksudnya yang dipinjamkan yaitu Wilma Ltd. Terus bawahnya itu ada terbilangnya, kemudian bawahnya lagi ada for value atau persenan yang didapat. Terus yang paling bawah itu si makernya atau si pembuatnya itu Kavan PLC. Terus treasurernya itu si penanda tangan ceknya. Kemudian di bagian kanan atas itu ada tempat dan tanggal dikeluarkan di catatan piutangnya, kemudian dengan tanggal dikeluarkan catatan piutangnya. Lanjutin. Ini ada menentukan tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal jatuh tempo surat promes dapat dinyatakan dalam satu dari 3 cara. Yang pertama, sesuai permintaan. Yang kedua, pada tanggal yang ditentukan. Yang ketiga, pada akhir periode waktu yang ditentukan. Catatannya itu dinyatakan dalam bulan atau hari. Lanjutin. Ini cara menghitung bunga pada catatan piutang, yaitu nilai catatan dikali suku bunga tahunan dikali waktu dalam 1 tahun sama dengan bunga. Saat menghitung hari, waktu pengeluaran tanggal catatan piutangnya itu jadi dihilangkan, tetapi termasuk dari
tanggal atau due date yang akan dibayarkan. Ini contohnya 730 12% dalam 120 hari. Jadi 730 dikali 12% dikali 120 per 360 karena dalam hitungan hari. Jadi bunga yang didapat itu 29,20. Ini euro ya? Ya, euro. Kemudian bawahnya lagi ada 1000 yang diterima nanti 9% pada 6 bulan. Ini karena dalam hitungan bulan, jadi pernya itu per 1 tahun, yaitu 12 bulan. 1000 dikali 9% dikali 6 per 12 sama dengan 45. Begitupun yang bawahnya. Lanjutin. Ini mengenali piutang wesel. Ilustrasinya, Kalkan PLC menulis surat promes senilai 1000 pound sterling, 2 bulan 12% tertanggal 1 Mei untuk menyelesaikan rekening terbuka. Jurnal yang akan dibuat oleh Wilma Ltd untuk penerima notanya, yaitu pada tanggal 1 Mei, catatan piutang didebet 1000 pound sterling, padanya akun piutang 1000 pound sterling dikredit. Lanjut, Din. Menilai piutang wesel. Yang pertama, laporan catatan wesel jangka pendek di akun kas bersih. Yang kedua, estimasi nilai realisasi kas dan pencatatan biaya piutang tak tertagih dan tunjangan terkait serupa dengan akun piutang. Lanjut. Membuang catatan piutang. Yang pertama, catatan dapat dimiliki hingga jatuh tempo tanggal. Yang kedua, pembuat dan penerima pembayaran harus membuat penyesuaian pada akun. Yang ketiga, pemegang mempercepat konversi menjadi uang tunai dengan menjual catatan piutang. Lanjutin. Ya. Sebelumnya, Didin. Ya, kok begitu sih? Nah, membuang catatan piutang, keuntungannya atas piutang itu, pembuat membayarnya penuh pada tanggal jatuh tempo. Terus kerugian piutang weselnya itu, yang pertama tidak dibayar penuh pada saat jatuh tempo, yang kedua tidak bisa dinegosiasi lagi. Nah, ini keuntungan dari piutang. Yang pertama, ilustrasi Wolderco meminjamkan kepada Heigl 10.000 euro pada tanggal 1 Juni. Menerima nota bunga pada 5 bulan, yaitu 9%. Untuk mendapatkan pembayaran, Wolder harus menyerahkan catatan kepada Heigl atau ke agen pembuatnya seperti bank. Pada tanggal 1 November, yaitu tanggal jatuh temponya, jurnal yang harus dibuat yaitu cash-nya 10.000, belum ya. Cash-nya itu 10.375. Terus not receivable-nya di kredit 10.000, interest revenue-nya atau bunga pendapatannya itu 375, didapat dari 10.000 euro dikali 9% dikali 5/12. Maksudnya 5 bulan selama 1 tahun. Gitu. Piutang bunga aktual. Wolder CO menyiapkan laporan keuangan pada tanggal 30 September. Jurnal penyesuaian oleh Wolder untuk 4 bulan yang akan berakhir pada 30 September, yaitu perhitungannya itu tadi kan peminjamannya pada 1 Juni. Terus akan dibuat penyesuaiannya itu pada tanggal 30 September. Jadi 1 Juni ke 30 September itu 4 bulan. Cara perhitungannya yaitu 10.000 yang dipinjamkan tadi dikali
dikali 9% dikali 4/12. Jadi jumlahnya itu 300 euro. Terus sisanya itu kan 1 bulan. Jadi sisanya itu jumlahnya kan semuanya bunga pendapatannya 375. Berarti tinggal 1 bulan itu 75 euro. Lanjutin. Ini cara pencatatannya, yaitu tunainya 10.375 di debit, kemudian padanya catatan piutang 10.000, bunga tagihannya itu yang selama 4 bulan tadi 300, terus pendapatan bunganya itu 75, yaitu sisanya yang selama 1 bulan. Lanjutin. Akhir dari catatan piutang ilustrasinya, Heigelko pada 1 November menunjukkan bahwa ia tidak dapat membayar. Jika itu memang mengharapkan koleksi akhirnya Wollerko, maka akan dibuat catatannya, yaitu pada November tanggal 1, piutangnya 10.375 di debit, padanya not receivable dan interest revenue. Not receivable-nya itu 10.000 sejumlah yang dipinjamkan, pada interest revenue-nya 375. Ilustrasinya, jika pada 1 November tidak ada pengharapan pengumpulan, pemegang nota akan menulis dari nilai nominal dari perhatian dengan membuat jurnal saat wesel tersebut tidak dapat ditagih, yaitu allowance for doubtful accounts sejumlah 10.000 di debit, padanya not receivable 10.000. Next, Din. Lagi. Tujuan pembelajaran keempat yaitu menggambarkan pernyataan presentasi dari analisis piutang. Presentasinya itu laporan posisi keuangan yang pertama mengidentifikasi pada pernyataan atau dalam catatan masing-masing jenis utama piutang. Yang kedua, laporan piutang jangka pendek sebagai aset lancar. Yang ketiga, laporan jumlah piutang bruto dan penyisihan piutang ragu-ragu. Lanjut. Jika pada laporan laba rugi, yaitu melaporkan beban hutang dan beban biaya layanan di bagian biaya operasi. Terus yang kedua, laporan pendapatan bunga di bawah lainnya pendapatan dan pengeluaran di bagian non-operasional. Ini analisisnya, ilustrasinya itu Kisco Group Lenovo memiliki penjualan bersih 38.707 juta dolar untuk tahun ini. Memiliki piutang awalnya 2.885 juta dolar dan saldo akhir piutangnya itu 3.171 juta dolar. Asumsi bahwa penjual Lenovo berdasarkan kredit, omset piutang dagangnya adalah sebagai berikut. Kredit bersih penjualannya yaitu 38.707 dolar. Dibagi rata-rata piutangnya dari saldo awalnya itu 2.885 ditambah saldo akhirnya 3.171 dibagi 2. Jadi akun piutang pergantiannya itu 12,8 kali. Ini varian dari rasio perputaran piutang periode pengumpulan rata-rata dalam hari. Sama seperti yang sebelumnya, cuma ini dalam bentuk hari. Jadi 365, satu tahun itu 365 dibagi hasil dari akun piutang pergantian yang sebelumnya 12,8.
Jadi dalam perharinya itu 28,5 hari. Lanjutin. Sekian Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.